Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Ki spiritual bangkit kembali. Arena mitologis turun, para dewa dari masing-masing negara tiba. Negeri Sakura membangunkan Amaterasu Omikami. Federasi Elang memanggil Odin, dan Sila memanggil Zeus. Hanya orang Cina yang hilang. Mereka dalam keadaan yang sangat bahaya. Tapi tiba-tiba ada seorang dari antah berantah yang langsung saja muncul di hadapan publik. Membuat sebuah sejarah yang tidak pernah terulang kembali. Dia telah memanggil Panggu yang Agung, dewa yang sangat kuat dari Cina. Gimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan seorang pria asing yang kini sangat bingung dengan keadaan dirinya, karena saat ini dia telah berada di sebuah tempat yang sangat ramai sekali. Dia tengah berada di bangku audisi dari Mythological Arena. Pria ini dikenal dengan nama Lu Changsheng, seorang transmigrator. Tahun ketiga mahasiswa arkeolog di kehidupan sebelumnya. Kini ada temannya yang mengatakan kepada si Lu Changsheng. Changsheng berhenti menghayal, cepat berbaris. Hari ini adalah sekali dalam satu dekade hari Divine Awakening. Teman dari Lu Changsheng ini bernama Zhu Hao, teman masa kecilnya. Ya, sejarah tercipta melalui hari Divine Awakening, di mana 100 tahun yang lalu Mythological Arena turun ke kontinen. Dewa dari berbagai negara hidup kembali. Ketika manusia berumur 16, mereka bisa menggunakan Divine Awakening Stone untuk mensummon dewa. Mereka yang telah sukses mensummon dewa mendapatkan Divine Power dan mempresentasikan negara mereka dalam pertarungan di Mythological Arena. Ya, orang dengan kekuatan penuh berhasil memanggil dewa terkuat mereka. Tapi pemanggilan dewa tidak sembarangan. Jika mensummon nama yang salah, hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian. Ya, artinya senjata itu berbalik menyerang mereka sendiri. Saat ini, peradaban Cina telah menderita sebuah retakan dengan banyak catatan sejarah dan mitologi terkubur dalam debu. Banyak sagi Cina yang mengorbankan daging atau darah mereka untuk kedamaian satu abad. Tapi generasi setelah mereka kesusahan untuk mengingat nama mereka. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan tuan kota yang kini mulai menatap tajam. Dia kemudian mengatakan kepada seluruh pasukannya, upacara Divine Awakening telah dimulai. Semua bersemangat akan hal itu. Dan saat ini juga, Lu Changsheng pun menyadari, jika summoning gagal, maka mereka akan diubah menjadi debu, dan dunia ini tampaknya sangat berbahaya. Setelah itu, semua mata terfokus akan sosok gadis yang ada di hadapan mereka, yaitu Liu Yanran, peringkat pertama dalam ujian nasional. Liu Yanran ini merupakan anak dari pendekar pedang tinggi Liu Rufeng. Kini teman Lu Changsheng mulai mengatakan, dengan latar belakang dari gadis itu, dia dipastikan untuk mensummon dewa yang kuat. Aku jadi iri, sangat iri kepadanya. Dia dari keluarga yang bagus, punya kemampuan yang hebat dan sangat cantik. Jika seorang memenangkan dia, mereka melompati 10 tahun kerja keras. Memalukan juga karena pagi ini, Kuasia hampir kalah di Mythological Arena. Aku sangat berharap Liu Yanran dapat membangkitkan dewa kuat untuk bertarung demi negara kita. Aku tak mau kalah lagi oleh negeri Sakura. Dengan mendengar hal itu, membuat Lu Changsheng mengatakan, aku juga tidak. Saat ini giliran dari Liu Yanran. Liu Yanran akan melakukan sesuatu di arena itu. Di sana orang-orang sangat berharap jika Liu dapat membangkitkan dewa tingkat tinggi untuk menyelamatkan Huaxia. Proses pun mulai dilakukan. Tuan kota sadar ada fenomena yang akan terjadi. Pasti ini adalah dewa tingkat tinggi. Ya, besar kemudian para dewa muncul di hadapan gadis itu dan mengejutkan banyak pihak. Kini dengan kondisi yang ada, membuat Lu Changsheng mulai menatap itu. Dia sadar gambaran dari dewa itu
sepertinya sama dengan dewa dari kehidupannya yang dulu. Kini orang-orang juga memandang itu dengan tatapan kagum mereka. Mereka juga tahu jika nama dari dewa kematian akan diturunkan. Serang negara dan jangan menyerah. Pertarungan merah mengotorkan perbukitan dengan darah. Hati bersinar melalui langit. Dan kini, sosok dari Liu Yanran mengatakan, "Aku memohon keberadaan dari dewa perang Baiki." Dengan kondisi yang ada ini membuat si Lu Changsheng kemudian mengatakan, jika Baiki ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perang Bukit Merah. Lu Changsheng mengatakan, bukankah dia bagian dari perang Changping, panglima perang dari dinasti Qin dan perang timur dari periode Han akhir. Mereka terpisah selama beratus-ratus tahun. Mereka tak ada hubungannya dengan satu sama lain. Atas adanya hal ini, teman dari Lu Changsheng mengatakan, apakah kau gila? Berani kau mempertanyakan seorang top skor dari ujian nasional? Liu Yanran datang dari keluarga pendekar pedang ilmiah, Bung. Kau jangan bilang hal yang semacam ini di hadapan publik. Ya, saat ini orang-orang yang mendengar itu mulai kesal terhadap Lu Changsheng dan mengatakan, murid bodoh yang datang dari tempat kecil, tidak cocok untuk menilai anak dari Immortal Sword. Apa-apaan dengan omong kosong dengan perang Changping itu? Dia sepertinya telah salah mendengar sejarah. Berdasarkan dari catatan sejarah, perang paling terkenal itu adalah perang Bukit Merah. Dengan segala yang terjadi ini, Lu Changsheng hanya bisa mengatakan betapa menyedihkan ini. Kelihatannya peradaban modern telah jatuh sepenuhnya. Orang-orang telah lupa dengan sejarah yang telah diciptakan. Saat ini Liu Yanran berhasil untuk melakukan pemanggilan dan tingkat kompatibilitas 40%. Liu Yanran berhasil membangkitkan dewa S-Rank, dewa perang Baiki. Dengan kondisi ini membuat orang-orang kini mengatakan seperti yang diharapkan anak dari Sword Immortal. Dia mengaktifkan dewa S-Rank. Dia memang seorang top score. Mereka kini juga mengatakan, mana tadi anak songong yang sok tahu akan sejarah? Setelah itu Tuan Kota mengatakan, gadis ini punya masa depan yang cerah, tapi sayangnya akan butuh waktu untuknya agar bisa berkembang. Pak Tua di sana juga mengatakan, dalam pertarungan mitologi mendatang, kita harus menunggu untuk Sword Immortal Liu untuk kembali dari lini depan. Setelah itu, Liu Yanran kembali mencoba melakukan aksinya. Dan kali ini Tuan Kota tampak sangat terkejut. Apakah yang ingin dilakukan oleh gadis ini? Apakah dia mencoba untuk mensummon dewa lain? Ya, benar, saat ini telah ada seorang kaisar di sana. Orang-orang tahu jika dewa manusia itu lemah dan langka. Dewa kaisar sangat jarang untuk terdengar. Orang-orang kini mengatakan, keberanian yang hebat, itu pasti Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Hanya Kaisar Taizong yang menaklukkan dunia dari kecil bisa dinobatkan sebagai kaisar legendaris dari seluruh sejarah. Sayangnya, catatan dari kaisar-kaisar di sejarah sangat sedikit dan jauh. Atas adanya hal ini membuat Lu Changsheng mengatakan tidak, itu salah. Di periode Sui dan Tang, pakaian kaisar adalah kuning. Tidak ada di dinasti manapun kaisar bahkan mengenakan pakaian hitam. Di sini Lu Changsheng seakan-akan memahami akan sosok dewa ini. Di tengah kondisi yang ada ini, tiba-tiba ada tetua yang kini mengatakan, tunggu dulu. Ini pertama kalinya dewa kaisar muncul di arena mitologi dalam 100 tahun. Berdasarkan catatan sejarah, ada banyak kaisar di sejarah panjang Cina. Untuk memilih dengan ceroboh pasti akan punya kesalahan. Tetua ini merupakan kepala dari Akademi Tianxuan, satu dari 4 akademi terbaik Huaxia, yang bernama Li Xuan. Saat ini, Tuan Kota mencoba untuk mengatakan kepada si Liu Yanran untuk berhenti. Liu Yanran, kau adalah masa depan Huaxia. Kau tak boleh untuk gagal. Ya, kini Liu mulai terdiam. Tapi saat kemudian dia mengatakan, tapi jika aku mundur, dewa tingkat tinggi ini akan menghilang dari dunia. Saat ini, si Li Xuan mulai mengatakan, bahkan jika begitu, kita tidak bisa meresikokan masa depan dari kekuatan tempur tingkat tinggi. Kini Li Xuan juga mengatakan dengan lantang kepada anak buahnya, beritahu Akademi Tianxuan
kita akan menggunakan kekayaan bangsa selama 10 tahun untuk menjangkar jiwa kaisar. Mari kita lihat jika salah satu dari murid yang datang untuk pembangkitan bisa mengenali ini. Si anak buah mengerti akan perintah master itu. Kini juga Li Xuan mulai mengatakan, "Murid-muridku sekalian, seorang dewa tingkat tinggi telah muncul di Huaxia, kemungkinan Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Seperti yang kalian tahu, seorang dewa tingkat tinggi sangat krusial untuk keberlangsungan Huaxia pada saat ini. Kita telah merasakan kekalahan yang hebat dan merasakan kekalahan yang pahit. Saat ini, host Aphrodite telah melapor ronde pertama dari perang antar dewa, negeri Sakura melawan Huaxia. Kemenangan ada pada negeri Sakura. Ronde kedua dari perang antar dewa, negeri Sakura kembali menang." Dengan segala yang terjadi ini, Li Xuan hanya bisa mengatakan, Huaxia telah merasakan kekalahan 2 kali dari perang antar dewa. Kalah sekali lagi, maka kita harus menyerahkan teritori dan membuat reparasi. Tanpa dewa tingkat tinggi, mengandalkan semuanya ke Sword Immortal memberikan kita dengan harapan kecil. Aku mengerti bahwa retakan kultur Huaxia membuat mengidentifikasi dewa berdasarkan data sekarang sangatlah beresiko. Mungkin kita akan mati. Hari ini, siapa yang berani untuk melangkah maju dan mencoba keberuntungan? Orang-orang pun kini mulai bingung. Mereka kini mengatakan, dewa kaisar ini mungkin bukan Taizong dari dinasti Tang. Jika aku menyebutkan nama yang salah, aku pasti akan mati. Saat ini yang lain mulai berkata, di Huaxia kita tidak takut mati. Akademi Hyoto tidak akan gagal, aku akan berani untuk mencoba. Kemudian Chunyu dari Akademi Sihir Kapital juga akan mencoba. Yang lain juga sangat ingin mencobakan hal itu. Tapi di tengah kerumunan ini, ada seorang yang kini mengatakan dengan lantang, aku tahu asal dari dewa ini, dan itu berbeda dari pendapat dekan. Saya, Lu Changsheng dari Akademi Jinling, berniat untuk mencoba. Dan dengan aksi yang dilakukan oleh Lu Changsheng membuat rekannya tampak panik. Orang-orang kini juga mulai bertanya, siapakah orang ini? Peringkat Akademi Jinling cukup rendah di ujian tahun ini. Bukankah dia badut yang tadi mempertanyakan Liu Yanran? Apakah dia mencoba untuk pamer dengan mempertaruhkan nyawanya? Lu Changsheng mulai melangkah dan temannya kini mulai mengatakan, Changsheng, apakah kau gila? Kau tahu, memanggil nama yang salah akan berujung pada kematian. Dan dengan adanya pergerakan dari Lu Changsheng membuat Li Xuan berkata, anak ini tampak percaya diri. Apakah dia memang tahu tentang sejarah dari kaisar ini? Tapi setelah melihat semua catatan, satu-satunya kaisar yang cocok dengan karakteristiknya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Tapi, Li Xuan kemudian mengatakan, aku percaya dengan murid ini. Karena dia sangat percaya diri, aku akan mengizinkannya untuk mencoba. Tuan kota pun tampak bingung dan ragu akan hal ini. Tapi Lu Changsheng sudah diberikan kesempatan. Di sana Lu Changsheng benar-benar tampil dengan pedenya. Sehingga orang-orang dari bangku audisi negeri Sakura mulai berkata, lihatlah, seorang dewa tak dikenal muncul di Huaxia. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan ini. Memang, orang Huaxia sangatlah berani dengan ketidaktahuan mereka. Bagaimana bisa negara yang miskin secara budaya seperti mereka dibandingkan dengan negeri Sakura yang hebat? Saat ini Lu Changsheng benar-benar mendapatkan penghinaan, tapi dia tetap berada di jalannya. Secara mengejutkannya, dia berhasil mengejutkan banyak pihak, sehingga orang-orang kini mengatakan, apakah dia telah mengaktifkan dewa tingkat tingginya? Liu Yanran kini sadar jika ini mengeluarkan fenomena merah. Orang-orang dari negeri Sakura mulai berkata, bukankah aura dewa tertinggi seharusnya orange? Dewa terkuat dalam sejarah Huaxia seharusnya hanya punya aura ungu. Di India kini juga mulai terjadi perbincangan. Kudengar hanya negara kita dan Yunani yang telah memproduksi dewa dengan aura orange. Di Korea juga kini mulai mengatakan, ada apa dengan aura merah ini? Apakah Huaxia berhak mendapatkannya? Apakah Divine Awakening Stone bermalfungsi? Saat ini Tuan Kota dan Li Xuan sangat terkejut karena ini merupakan aura dari dewa tingkat Triple S. Li Xuan mengatakan, aura dewa sekarang adalah putih, hijau, biru, ungu, dan orange. Tapi, hanya beberapa yang tahu bahwa di atas orange adalah merah.
Sekarang satu-satunya dewa yang diketahui punya aura merah berada di Vatikan, dan dia dikenal sebagai Tuan. Tuan kota yang ada di sana kini mengatakan apakah Huaxia punya dewa tingkat Triple S dalam sejarah mereka. Dan saat ini juga Lu Changsheng mengatakan dalam hatinya, dewa tingkat Triple S adalah batas untuk dewa, tapi bukan batas untuk dia. Bahkan, jika dewa lain adalah tingkat Triple S, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia ini. Ketika ini terjadi, si gadis yaitu Yan Ran juga berkata, dewa tingkat Triple S, bisakah dia berhasil untuk dipanggil? Lu Changsheng, skor ujiannya padahal tidak ideal. Dan dengan kemunculan dari dewa ini, membuat mereka bertanya-tanya. Kesampingkan dari dewa kaisar, dia juga mengaktifkan dewa tingkat Triple S lainnya. Dewa jenis apakah ini? Li Xuan yang melihat ini kemudian berkata, dia memegang kapak besar, berdiri dengan tinggi dan perkasa. Ototnya menonjol dan mukanya kasar, kekuatan yang tak tertandingi. Apakah dia merupakan dewa kuno Xing Tian? Di tengah kondisi yang ada ini, Lu Changsheng punya pendapat sendiri. Dia berkata dalam hatinya, Xing Tian tak punya kepala, menggunakan dadanya sebagai mata, perutnya sebagai mulut, memegang kapak dan tameng dalam pertarungan. Tapi dewa ini punya kepala dan anggota tubuh. Kenapa dia bisa menjadi Xing Tian? Ini pasti tak benar. Mitos dari Huaxia telah memudar untuk sangat lama, terlalu lama sekali. Mungkin inilah alasanku datang ke sini. Saat ini Lu Changsheng pun tahu jika Pangu menciptakan surga dan bumi, dan dengan kekuatan hebatnya dia mendirikan alam semesta. Walau tubuhnya binasa, jiwanya abadi, mengabadikan tanah dan manusia. Kini dengan lantangnya sosok dari Lu Changsheng berkata, aku memohon keberadaan dari dewa pencipta pertama, Pangu. Dan dengan adanya hal yang semacam ini di bagian audisi negeri Sakura, orang-orang kini bertanya, tidak mungkin itu dewa pencipta. Yah, sungguh, seseorang tak bisa menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya. Aku tidak berpikir dia bisa membangkitkan dewa level Triple S. Sementara itu di bagian audisi negeri Huaxia, orang-orang kini sangat tak percaya bagaimana bisa pria antah berantah ini tahu identitas dewa pencipta ini. Ya, Lu Changsheng saat ini benar-benar pede. Dia tahu Pangu membuka surga dan bumi, tubuhnya berubah menjadi berbagai hal. Dia adalah dewa tertinggi di seluruh peradaban. Ya, Lu Changsheng saat ini benar-benar mampu melakukan pemanggilan, tapi kompatibilitasnya hanya 1%. Kini juga dia mendapatkan panel sistem yang membuat dirinya tampak senang. Sementara itu dengan apa yang sedang terjadi ini, orang-orang pun menyadari jika adanya dewa pencipta Pangu pemimpin dari seluruh dewa. Di kuil para dewa ini tidak dapat dipercaya sama sekali. Dengan kondisi yang ada ini, salah satu orang kini mengatakan, sepertinya bel takdir harus kita bunyikan dan umumkan ke seluruh dunia. Bel takdir mulai didengungkan begitu saja, dan dengan adanya dentuman suara yang semacam itu, membuat Sword Immortal Liu Qing kini bertanya-tanya, apakah aku tidak salah dengar? Ini merupakan 9 pukulan yang sangat langka sekali. Dan dengan kondisi yang ada ini juga, Li Xuan kemudian mengatakan, 9 pukulan dari bel takdir, 9 adalah angka absolut, tidak pernah terdengar. Dia benar mengaktifkan Dewa Supreme. Dewa memberkati Huaxia, sekarang kita juga punya Dewa Supreme. Atas adanya hal ini, membuat Yan Ran mulai berkata dalam hatinya, seorang dewa level Triple S, dewa terkuat di sejarah Huaxia, hanya memicu bel takdir 3 kali, ini sangat melampaui batas. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, Kaisar Tokugawa dari negeri Sakura mulai berkata, sialan, seorang bocah dari Huaxia telah membangkitkan seorang dewa supreme. Dia yang ketakutan kini mulai mengatakan kepada Tuan Matsumoto, apakah kau percaya diri dalam mengalahkannya? Matsumoto pun lantas mengatakan, individu baru yang diberkati dewa, walaupun dia telah membangkitkan dewa supreme, dengan kompatibilitasnya, sekarang ini akan kesusahan untuk membangkitkannya di arena. Dengan kekuatanku sekarang akan mudah untuk merobeknya dan dewanya sekalian. Kali ini juga si Kaisar atau Kugawa mulai berkata, orang ini kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Sebarkan perintah inisiasi perang antar dewa. Kita tidak bisa membiarkannya untuk terus tetap hidup.
Saat ini Lu Changsheng pun sadar seorang dewa level Triple S adalah puncak dari kebanyakan dewa. Tapi tentu bukan batas dari Pangu. Pangu membuka surga, tubuhnya berubah menjadi segala hal. Jiwanya menjadi seorang sage, kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi. Namun sayangnya, tingkat kompatibilitas masih sangat rendah. Terpaksa, sosok dari Lu Changsheng akan mencoba untuk mengikat dewa lainnya. Kali ini dikatakan bahwa negeri Sakura mengkonsumsi 10 tahun kekayaan bangsa, menginisiasi Name God War melawan Lu Changsheng milik Hwasya. Semua kontestan bersiap untuk berdiri ke panggung untuk bertarung dalam 10 menit. Dengan apa yang terjadi, semuanya pun tampak kaget dan tidak menyangka. Yah, Name God War tercipta di sana. Ini merupakan ruang terkunci yang telah ditransportasi ke dimensi lain. Lu Changsheng paham akan hal ini. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat Tuan Kota dan Lisuan sadar jika Lu Changsheng telah menjadi proyeksi, tak bisa kembali untuk sekarang. Dan dia sudah ditransportasi ke dunia dalam. Lisuan pun tampak sangat kesal dengan adanya hal yang semacam ini, karena ini terlalu mendadak. Yan Ran kini juga berkata, taktik yang seperti ini sangat kejam sekali. Sementara di bagian audisi negeri Sakura, mereka sangat happy sekali. Mereka kini mengatakan, inilah alasan kenapa kalian tak boleh senang terlebih dahulu, karena kami punya banyak taktik. Ya, saat ini juga, Tokugawa berkata dalam hatinya, Name God War punya dua tujuan, bukan hanya untuk memastikan kemenangan di area mistis, tapi juga menghilangkan jenius muda yang diberkati dewa sebelum dia bisa tumbuh. Bagaimanapun, Sword Immortal Hwasya bukanlah musuh yang mudah, dan untuk kekayaan bangsa yang terkonsumsi, aku rela melakukan apapun. Saat ini juga, si Sword Immortal menyadari adanya notifikasi dari perang kekayaan bangsa, dan ini sedang berlangsung. Di sini si gadis juga berkata, negeri Sakura mengonsumsi 10 tahun kekayaan bangsa untuk menginisiasi arena mistis secara prematur. Mereka bermaksud untuk membunuh orang berbakat Hwasya lebih awal. Name God War hanya bisa menargetkan individual yang diberkati dewa level Triple S atau lebih. Sekalinya diinisiasi, individual yang dikunci harus mengambil panggung yang ada. Tidak peduli bagaimana dia bisa terbang dan bertahan di masa depan, dia hanyalah burung yang baru menetas yang muncul secara tiba-tiba. Saat ini si gadis juga tahu jika dengan cara ini musuhnya bisa dengan strategis mengatur kekuatan mereka. Ini merupakan pertama kalinya Name God War telah muncul di arena mistis. Negeri Sakura telah menggunakannya untuk menargetkan individual yang baru saja membangkitkan dewa mereka. Saat ini, si Sword Immortal berkata, jika jenius Hwasya jatuh dalam pertarungan ini, pada hari ini, tahun depan, aku akan menginjak Shi Jing. Beberapa menit kemudian, ada Matsumoto di sana yang lantas langsung menyapa akan sosok Lu Changsheng. Matsumoto mengatakan, mereka menginisiasi Name God War terhadap anak bau-bawang ini. Mereka membuat gunung dari sarang tikus tanah. Kini juga dengan lantangnya, sosok dari Matsumoto berkata, anak bau-bawang, sebaiknya kau berhati-hati. Bahkan jika Sword Immortal Hwasya di sini, aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Ketika ini sedang terjadi, Lu Changsheng mengatakan, Pangu seharusnya mustahil untuk disummon. Dewa Kaisar yang baru kuperbaiki dengan harta seharusnya muncul kembali di arena mistis. Kini, sosok dari Matsumoto mulai mendekat dan berkata, ada apa bocah? Tidakkah kau punya keberanian untuk melawanku? Tak berselang lama kemudian, Lu Changsheng lantas menegaskan dengan lantang kepada Matsumoto, kepala ularmu itu enak kalau dijadikan semur. Dengan kondisi yang ada, Matsumoto tampak kesal dan langsung mengatakan, lidahmu cukup tajam. Dalam sekejap, aku akan memotong kepalamu dan memberinya kepada dewaku. Yah, dengan kondisi yang ada ini, membuat host mulai berkata, kedua kontestan telah ada di tempat. Pertarungan arena mistis dimulai. Selamat datang semuanya ke pertarungan ini. Pertarungan ini akan disiarkan secara global. Negara yang berpartisipasi kali ini adalah Hwasya dan negeri Sakura.
ini merupakan pertandingan ketiga dari pertarungan arena. Dan sekarang, negeri Sakura telah memenangkan 2 pertandingan. Jika mereka menang sekali lagi, Huaxia akan dipaksa untuk memberikan setengah populasi dan setengah kekayaannya kepada negeri Sakura. Halo semua, aku merupakan host dari Arena Mistis Aphrodite. Yah, kali ini dikatakan tentang peraturan area mistis ini. Aturan pertama, dalam setiap pertarungan, 5 dewa akan disegarkan secara acak. Kontestan boleh memanggil satu dari mereka. Aturan kedua, jika seorang dewa telah dipanggil, mereka tak akan bisa muncul lagi di pertarungan setelahnya. Aturan ketiga, pertandingan mengikuti format best of 5. Hanya pemenang yang selamat, sedangkan dewa yang kalah akan menghilang. Dengan kondisi ini membuat Lu Changsheng pun tahu jika menang berarti hidup, kalah berarti mati. Ini cukup sempurna. Ratusan dari individu yang diberkati dewa telah mati di tangan Orochi ini. Hari ini, Lu Changsheng akan menyelesaikan urusan pribadi dan skor nasional. Lu Changsheng kemudian mengatakan kepada Matsumoto, "Hari ini aku akan memutuskan tidak hanya kemenangan dan kekalahan, tapi juga hidup dan mati." Yah, dengan apa yang terjadi, host kemudian mengatakan kepada keduanya, "Apakah kalian telah mengerti peraturannya? Jika dikonfirmasi, pertarungan akan segera dimulai." Keduanya pun mengkonfirmasi akan hal itu. Kini juga, si host kembali menegaskan, kedua kontestan telah mengonfirmasi. Di bawah adalah informasi personal antara kedua petarung. Matsumoto Genzo, individual yang diberkati dewa level S, dewa yang dibangkitkan, level SS Yamata no Orochi. Kemudian juga ada Lu Changsheng, individu yang diberkati dewa level triple S, dewa yang dibangkitkan, level triple S yaitu Panggu. Yah, dengan kondisi yang ada, host mengatakan, pertarungan dewa dimulai. Negeri Sakura melawan negeri Huaxia. Pertandingan ketiga akan benar-benar berlangsung. Sengit. Yah, kini Matsumoto Genzo bergerak ke dalam batu dewa terlebih dahulu. Dengan kondisi yang ada ini, si Tokugawa mulai berkata, seperti yang diharapkan, ini merupakan dewa Orochi. Tuan Matsumoto memenuhi ekspektasi untuk seorang individu yang diberkati dewa level S. Kompatibilitasnya hampir sempurna. Yah, kini di dalam batu dewa, sosok dari si Matsumoto dengan lantang mengatakan, kita akan menang. Kita akan membelah ini dengan mudahnya. Dan di tengah kondisi ini, Lu Changsheng mulai mempersiapkan dirinya. Para pasukan dari Huaxia benar-benar panik dengan keadaan ini. Lu Changsheng akan memilih dewa yang terbaik baginya. Orang-orang kini mulai berkata, sepertinya dewa Orochi sangat kuat sekali dan sangat mudah menghabisi bocah itu. Meski demikian, mereka harus menaruh kepercayaan tinggi terhadap Lu Changsheng itu. Dan saat ini Lu Changsheng mulai menatap tajam ke arah seorang dewa. Dia berkata dalam hatinya, "Kau seharusnya tidak dilupakan, dan kau tidak seharusnya terkubur dalam sejarah." Dengan kondisi yang ada, orang-orang kini mulai mengatakan, apakah dia akan memilih Raja Dewa yang tidak diketahui itu? Ini terlalu beresiko sekali. Di tengah kondisi yang ada, Li Xuan mencoba berkata, Lu Changsheng, dewanya kemungkinan besar Tang Taizong Li Ximin, seperti yang tercatat dalam sejarah. Di sana Yan Ran juga berkomentar, berdasarkan arsip rahasia, ini juga bisa jadi Kaisar Zhu Yuanzhang dari dinasti Ming. Lu Changsheng pun sepertinya mengetahui akan sosok dewa ini. Dan dengan kondisi ini, pemanggilan mulai dilakukan oleh Lu Changsheng, sehingga membuat semuanya terdiam begitu saja. Lu Changsheng kini dengan lantangnya menegaskan, keturunan tak layak dari generasi seterusnya memberi hormat kepada penemu Huaxia, Dewa Yingzheng. Yah, pemanggilan benar-benar terjadi di tempat itu, dan sosok dari Lu Changsheng berhasil mengaitkan dewa level SS yang lain. Dan dengan apa yang terjadi ini membuat orang-orang sangat bahagia sekali, karena seakan-akan surga memberkati Huaxia. Meski seperti itu, Li Xuan tampak tidak senang, karena sayangnya ini merupakan dewa manusia. Li Xuan mengatakan, kekuatan dewa manusia lebih lemah daripada dewa iblis dari peringkat yang sama. Dewa manusia yang Changsheng panggil bisa saja
kesusahan untuk menjadi lawan dari ular berkepala 8 pada level yang sama. Yah, meski seperti itu, kedua sisi telah sukses memanggil dewa mereka. Pertarungan terjadi di sana. Dengan kondisi yang ada ini membuat sosok dari Matsumoto cukup pede dengan mengatakan, seperti yang diduga, kau tak punya kekuatan untuk memanggil dewa iblis, tapi kau malah memanggil dewa manusia yang sangat lemah. Itu hanyalah seorang dewa manusia, hanya seorang mortal. Dia tertawa terbahak-bahak di sana. Meski seperti itu, Lu Changsheng tetap fokus pada pendiriannya. Dia kini mulai berkata, keturunan tak layak ini dari generasi lanjut, Lu Changsheng memberi hormat kepadamu. Generasi mungkin telah melupakanmu, tapi itu memalukan untuk mereka. Tapi pada hari ini dan seterusnya, pencapaianmu sebagai kaisar pertama akan terus diingat oleh penerusmu. Kau menggabungkan bahasa tertulis, menstandarkan kendaraan dan jalan, dan menyatukan orang-orang dari 7 negara bagian. Kau menanamkan benih penyatuan di hati orang-orang di Huaxia kita. Selama ratusan generasi dan ribuan tahun, orang Huaxia mengingat bahwa tanah air kita tak bisa dibagi. Kau memastikan sungai luas dan gunung tidak lagi diinvasi oleh suku asing, dan kau membuat dinding besar untuk menjaga tanah dan orang. Kau menyatukan pikiran di seluruh dunia, membakar teks sesat dan buku yang bodoh. Kini lonjakan dan fluktuasi energi yang sangat kuat pun terjadi di tempat itu sebagai bentuk jika Lu Changsheng telah berhasil untuk mensummon dewa ini. Tingkat kompatibilitas berlangsung 60% dan dewa yang dipanggil merupakan Ying Zheng. Semua orang pun sangat terkejut dengan adanya hal ini. Yan Ran berkata, apakah yang Lu Changsheng katakan benar tentang sejarah Huaxia? Ini merupakan kaisar dengan pencapaian yang begitu agung dalam sejarah. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama berakhir sampai di sini. Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini dengan pemanggilan yang dilakukan Lu Changsheng tetap saja tidak membuat Matsumoto gentar. Matsumoto kini mengatakan, jadi kenapa kalau itu kaisar, apa yang dewa manusia bisa lakukan? Ya, kini Lu Changsheng mulai berbincang dengan si dewanya itu, dan dia tahu jika inilah orang asing yang menindas Huaxia. Si dewa ini pun tampak kesal dan mengatakan, beraninya orang asing menindas Huaxia. Mereka yang menyerang Huaxiaku harus mati. Dengan adanya respon yang semacam ini, para pasukan dari negeri Sakura tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan, kau dengar itu? Dewa manusia biasa berani mengatakan hal seperti itu. Tidakkah kau lupa scene di mana dua dewa sebelumnya dirobek hingga berkeping-keping? Seperti yang diduga, dewa Huaxia adalah yang terbaik dalam menyamankan perasaan mereka sendiri. Kali ini dengan lantangnya, sosok Matsumoto mengatakan, kau layak menjadi seorang kaisar, tapi kau tidaklah kuat. Kini juga, si Orochi mulai berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dulunya seorang kaisar, benar-benar penuh dengan kata-kata otoritas. Ya, Orochi mulai mendekat sambil berkata, seorang manusia dewa, aku tak menyangka kau akan cukup arogan untuk menantang dewa yang sebenarnya. Menyedihkan dan menggelikan sekali. Aku pikir ini akan menjadi pertarungan yang sengit, tapi kau hanyalah dewa manusia sampah. Sangat tumpul, kau dengan tubuh mungilmu itu, bahkan tak cukup untuk memenuhi celah di gigiku. Meski mendengar hal yang semacam itu, si dewa manusia berkata, di hidupku yang telah kujalani, penyesalanku satu-satunya adalah tidak pernah membunuh seorang dewa. Pedang pun mulai diambil, dan ini merupakan pedang yang mendeklarasikan Qin. Dengan kondisi yang ada ini, orang-orang dari negeri Tianzhu mulai berkata, apakah dewa manusia Huaxia beneran bersiap untuk bertarung saat ini?
audiens dari negeri Styx juga mengatakan, sepertinya ini tampak menyedihkan. Sementara itu, dari audiens negeri Sila juga berkata, apakah dia benar berencana untuk menghadapi seorang dewa dengan tubuh mortalnya itu. Kini, Orochi dengan sombongnya mengatakan, tak masalah, bahkan nyamuk terkecil tetaplah daging. Aku akan menghadapimu. Ayo, gunakan pedangmu sesuai keinginanmu. Serangan pun akan dikeluarkan oleh Orochi, dan serangan ini akan membuat merasakan kesenjangan antara dewa iblis dan dewa manusia. Seorang manusia beraninya mengutuk para dewa. Serangan kilat itu pun benar-benar menerkam begitu saja dan membuat efek kerusakan yang sangat fatal. Dengan kondisi yang ada ini membuat Tokugawa mulai mengatakan, selesai sudah, kaisar dari Huaxia seperti dua sebelumnya telah dikalahkan dengan mudah. Kini juga orang-orang mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan. Huaxia memanggil dewa manusia, bahkan dengan peringkat lebih tinggi, kelemahan yang melekat tidak bisa dibandingkan dengan dewa iblis. Tidak ada ketegangan sama sekali. Apakah ada orang yang percaya dewa manusia dapat mengalahkan dewa yang asli? Ya, serangan itu benar-benar membuat kehancuran yang begitu fatal, tapi serangan itu mampu ditahan dengan baik oleh sosoknya si dewa manusia. Tanpa ragu lagi, si dewa manusia berhasil untuk membasmi dan menebas salah satu kepala dari si Orochi, sehingga membuat semuanya tampak sangat kaget dan tidak menyangka. Di sana para pasukan dari Huaxia sangat senang. Mereka mengatakan, ia memotong kepala dari ular berkepala 8 dalam satu tebasan pedangnya. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, Orochi kemudian berkata, kau padahal tak punya kekuatan suci di dalammu. Jadi bagaimana kau mengeluarkan kekuatan yang menyaingi bahkan dewa terkuat? Bagaimana kau melakukannya? Dengan lantangnya, sosok dari si dewa ini berkata, ini merupakan teknik pemurnian ki dari Kin kuno. Ini telah ditempa oleh banyak kultivator ki dari Huaxia, teknik yang melanggar surga. Lisuan yang tahu akan hal ini kemudian berkata, leluhur Huaxia dapat membuat teknik yang menggetarkan bumi. Dan meski dalam keadaan yang seperti ini, sosok dari Orochi tetap menegaskan teknik pemurnian ki hanyalah mainan kecil yang lucu. Sayang sekali, kau hanya memotong satu dari banyak kepalaku. Tubuhku bisa meregenerasi bagian tubuh yang telah terpotong karena aku adalah abadi. Bagaimana mungkin seorang dewa manusia sepertimu berharap untuk menghentikanku? Orochi benar-benar tampak sombong di tempat itu. Orochi benar-benar menegaskan, kalian yang bermoral harus berlutut di hadapanku. Berani-beraninya kau melukaiku, kau akan terjebak di neraka dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Hingga mendengar hal itu, Yingzeng berkata, jika aku kalah, aku akan selamanya berhutang pada masyarakat Qin. Lalu apa yang harus dilakukan jika aku mati? Tapi meski demikian, aku tidak pernah kalah selama hidupku. Dengan kesombongan dari Yingzeng membuat Orochi tampak kesal. Serangan yang sangat besar pun kembali dilakukan di sana, dan itu menimbulkan efek kerusakan yang sangat telak sekali. Dengan segala yang terjadi ini, keduanya tampak sama-sama merasakan sakit yang utuh. Ya, kali ini juga Orochi menyuruh si Yingzeng untuk menyerah. Di tengah kondisi yang ada ini, para pasukan dari Huaxia mulai mengatakan, dewa ular ini dapat menyembuhkan anggota tubuhnya yang telah putus dan tidak akan pernah mati. Apakah ini benar-benar dewa yang bisa dikalahkan oleh manusia? Bisakah Huaxia benar-benar mengalahkan dewa sekejam itu? Saat ini juga Yingzeng mulai berkata di dalam hatinya, dia tidak pernah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu, bahkan makhluk ilahi yang paling kuno sekalipun. Meski demikian, sosok dari si Yingzeng tetap tegar dan terus berhadapan dengan ular itu. Yingzeng perlahan semakin sadar jika si ular ini semakin lemah. Berapa kali lagi si ular dapat menyembuhkan diri sendiri semacam ini? Ya, pertarungan terus saja terjadi di sana. Dan kali ini, sebuah serangan telak didapatkan oleh Yingzeng, sehingga dia pun lantas terpukul mundur seketika. Dan dengan apa yang terjadi pada dewa Yingzeng ini membuat orang-orang berkata, leluhur Huaxia, darahnya telah tumpah di seluruh arena.
Lisuan di sana juga mengatakan, mari kita bersiap untuk kekalahan. Jika dia tidak mati, dia dapat terus memerintah Huaxia dan menjadikannya bangsa terbaik di dunia. Kita tak bisa membiarkan dia melanjutkan pengorbanannya. Saat ini juga, dengan lantangnya, sosok dari si Yingzheng berkata, terlalu banyak rasa seperti ini tidak akan pernah berakhir. Tapi setiap kali aku merasa seperti aku sudah hampir tiba di sana. Perasaan ini benar-benar membuatku memunculkan aura dari Great Qin. Yah, aura kekuatan yang sangat-sangat sempurna dikeluarkan oleh Yingzheng di sana. Dia kini juga mengatakan, seluruh tanah di seluruh dunia merupakan milikku. Kebangkitan ini membuat fluktuasi energi yang sangat kuat terjadi di tempat itu. Orang-orang kini mulai tegang menyaksikan apa yang ada. Karena sejatinya di hadapan mereka merupakan Great Qin Divine Warrior. Yingzheng mulai tampil dengan penuh kepercayaan diri. Kini, Orochi pun bergegas melakukan penyerangan. Dan kini pertarungan semakin sengit adanya. Tebasan demi tebasan dilakukan oleh Yingzheng. Dengan berbagai tebasan yang semacam ini membuat Matsumoto berkata, bagaimana manusia biasa dapat memanggil Divine Spirit yang sebanyak ini? Ini tidak benar. Yamata no Orochi tidak bisa untuk kalah. Kemudian Matsumoto sadar jika masih terdapat dirinya di tempat ini. Dia kini mengatakan, jika aku berbakat secara alami, aku akan mengalahkan si bocah itu. Ini saatnya menghentikan pertumbuhan dari bocah ini. Di sini Matsumoto paham, jika sang Divine Guardian mati, itu juga akan dihitung sebagai kekalahan. Serangan secara mendadak dikeluarkan oleh Matsumoto dari arah belakangnya si Lu Changsheng. Dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang Huaxia mengatakan, hati-hati, ada serangan di belakangmu, cepatlah menghindar. Untungnya, respon yang sangat sigap dikeluarkan oleh Lu Changsheng di sana. Lu Changsheng kini berhasil membalikan serangan itu dan menjatuhkan sosok dari Matsumoto. Atas adanya hal ini membuat orang-orang kini berkata, apakah Lu Changsheng benar skor itu? Bukankah dia baru saja menjadi Divine Guardian? Dan dia punya resonansi terendah dengan Pangu. Apakah Pangu memang sekuat itu? Di sini perlu diketahui, Pangu yang dalam mitologi Tiongkok dianggap sebagai sosok yang menciptakan dunia. Pangu seringkali digambarkan sebagai makhluk raksasa yang punya kekuatan luar biasa. Kali ini, Lu Changsheng mulai berkata dalam hatinya, Pangu, sebagai dewa yang terikat kontrak denganku, meskipun dengan resonansi terendah sekalipun, tubuh dari Lu Changsheng masih sekuat batu. Yah, dengan segala yang terjadi ini, sosok dari Matsumoto mencoba untuk bangkit dan berkata, Nak, aku baru saja ceroboh. Nak, meskipun kau seorang Divine Guardian yang baru, tubuhmu begitu kuat. Namun, apakah kau tahu Divine Art? Apakah kau tahu tentang sihir? Yah, sebuah kemampuan dikeluarkan oleh si Matsumoto. Dan kini, dia menggunakan Shadow Clones teknik. Bayangannya benar-benar menyalin keterampilan dari tubuh yang asli. Serangan combo dikeluarkan di sana, seakan-akan ini adalah 1 versus 2 orang. Dan Matsumoto menganggap dirinya akan menang. Tapi dengan mudahnya, Lu Changsheng menangkap serangan-serangan itu dan menjatuhkan si Matsumoto begitu saja. Dengan segala yang terjadi ini, Lu Changsheng berkata, seorang Divine Guardian kelas SS memang benar luar biasa. Pukulan juga begitu keras, tapi tak dapat dibandingkan denganku. Dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Changsheng, membuat banyak gadis yang kini mulai tertarik akan dirinya itu. Mereka bahkan tak ragu memberikan segalanya kepada Lu Changsheng. Sementara dari kursi penonton negara Sakura, mereka pun kini benar-benar sangat ketakutan karena Orochi mereka telah dikalahkan. Di tempat itu juga Tokugawa mulai panik. Dia berkata dalam hatinya, aku tak percaya bahwa dewa manusia begitu kuat. Dan bahkan Divine Guardian yang baru punya kekuatan, dia tampak sangat luar biasa. Ya, kali ini semua kepala dari ular benar-benar ditebas begitu saja oleh si dewa Yingzheng. Kemampuan ini benar-benar sangat kuat sekali.
Dan dengan kondisi yang ada, si Orochi tampak sangat kesakitan dan kewalahan sekali. Dia sangat butuh akan persembahan. Hingga tiba-tiba, di kursi penonton negara Sakura, banyak orang yang kini meleleh begitu saja sebagai bahan dari persembahan yang dimanfaatkan oleh si Orochi. Kini di ambang kematiannya, si Orochi berhasil berkonsolidasi. Tubuhnya kini menjadi lebih aktif dan lebih tangguh dari sebelumnya. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part 2 berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Yamata no Orochi berhasil berkonsolidasi dengan menyerap energi dari para pasukannya. Kini ular itu pun menjadi sangat liar sekali. Tapi meski begitu, sang pengendalinya yaitu Matsumoto telah terkapar binasa. Lu Changsheng saat ini berkata dalam hatinya, ketika penjaga ilahi meninggal, binatang ilahi akan kembali ke asal-usulnya. Sekarang aku harus membunuh Yamata no Orochi terlebih dahulu untuk menghentikannya sekali dan selamanya. Dan dalam kondisi yang semacam ini, Yamata kemudian mengatakan, manusia bodoh dari Huaxia, apakah kau benar-benar bisa berpikir kau bisa menghadapiku? Aku merupakan binatang ilahi. Kau juga tidak akan sanggup untuk menghadapi bangsa negara Sakura. Di tengah kondisi yang ada ini, sosok dari kaisar kini mengatakan, tapi kau malah mengorbankan bangsamu sendiri sesuai dengan keinginanmu. Yamata pun kemudian berkata bangsa ini memang layak untuk mengorbankan hidup mereka demiku dan menjadi sumber energi untuk memulihkanku. Atas adanya hal yang semacam ini membuat orang-orang dari bangsa Sakura pun sangat ketakutan dan tidak menyangka. Kali ini kaisar mulai mengatakan, aku berjuang selama hidup dan mengejar jalan abadi selama tahun-tahunku. Semuanya bilang aku bodoh, tapi akhirnya aku menguasai satu trik. Meskipun aku tak bisa menjadi abadi, itu bisa menyelamatkan dunia. Semuanya menjadi naga. Lu Changsheng benar-benar membentuk pola yang sangat maksimal di sana. Dia juga bergegas menggunakan teknik yang sangat terlarang, dikenal sebagai teknik Ki Immortal. Para pasukan naga terbentuk di sana, dan dengan kondisi yang ada ini, membuat sosok dari si gadis mulai berkata, apa yang sebenarnya terjadi ini? Resonansiku dengan dewa yang terkontraksi sedang meningkat pesat. Yang lain juga mulai berkata, aku merasa seperti ada kekuatan yang luar biasa yang menghampiriku. Aku seakan-akan bisa melihat cahaya lagi. Saat ini terjadi, si kaisar juga mengatakan, seluruh hidupku diberikan untuk memastikan masyarakat negara Qin besar dapat hidup damai dan bahagia selamanya. Dan berharap bahwa semua orang di dunia ini dapat bertindak seperti naga dan tetap sehat. Dengan segala yang terjadi membuat orang-orang mulai terharu dan berkata, ayah Huaxia kita benar-benar sangat baik sekali. Dia secara rahasia mempunyai rencana yang mulia. Kaisar ini pun bahkan bersedia melakukan apapun untuk bangsanya. Di saat ini terjadi, bangsa Elang kini mulai mengatakan sesuatu. Yamata no Orochi mengorbankan bangsanya sebagai sumber energi, tapi keilahian Huaxia bersedia mengorbankan hidupnya untuk bangsanya. Saat ini stand penonton bangsa Amerigo juga mulai berkata, apakah inilah kekuatan dari peradaban timur? Ini sangat luar biasa. Kembali ke kaisar yang kini mulai mengatakan, di mana para tentara angkasa dari negara Great Qin, kini semuanya mengatakan kami di sini dan siap untuk membantumu. Kaisar Xin kini memerintahkan untuk bunuh semuanya dan menghabisi sisa-sisa kepala ular itu. Para pasukan bergegas melaksanakan itu dan kini pertarungan semakin menjadi liar dan tidak terkendali. Satu demi satu kepala dari si ular Yamata pun kini mulai dibinasakan dan mulai ditebas begitu saja. Saat ini Yamata no Orochi pun sangat kewalahan sekali dan dia bahkan sangat kesulitan untuk menghadapi semua ini. Dia perlu pengorbanan lagi dan butuh lebih banyak orang. Penyerapan kembali dia lakukan dan kini banyak dari para pasukan
negeri Sakura yang telah kehilangan nyawanya. Atas adanya hal ini, membuat si Tokugawa mulai mengatakan, kita tidak bisa terus seperti ini. Persembahan kepada Yamata no Orochi, semua ini akan segera membuat kami merasa sangat kalah. Orang-orang mulai mohon di hadapan Yamata no Orochi, jangan lakukan ini lagi. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang kau ambil. Kami tidak sanggup untuk menahan semua ini lagi. Yah, orang-orang dari negeri Sakura kini sangat geram sekali. Mereka mengatakan, Dewa Huasia berharap semua orang dapat bertindak seperti naga, tapi yang kau lakukan ini malahan meminta pengorbanan dan menjadikan kami sebagai tumbalmu. Meski seperti itu, Yamata no Orochi tidak peduli akan hal itu dan terus bertarung. Tapi Kaisar jelas tidak membiarkan ini begitu saja. Kaisar kini bergegas menggunakan pedang dan kini akan menghabisi Yamata yang telah ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Tebasan kilat ganas dan sangat spektakuler dikeluarkan di sana, sehingga tidak lama setelah itu Yamata no Orochi kini benar-benar ditiadakan. Atas kondisi yang ada ini membuat Lu Changsheng kini mengatakan, Yamata telah binasa. Jadi ini semua telah ku selesaikan. Yah, Matsumoto di sana benar-benar telah mati dan Lu Changsheng melangkah dengan penuh percaya diri. Host kemudian mengatakan, saya secara resmi mengumumkan Lu Changsheng bangsa Huasia versus Matsumoto Minamoto dimenangkan oleh Lu Changsheng. Skor saat ini antara warga Sakura dan warga Huasia 1-2. Orang-orang pun kini sangat tak menyangka dan berkata, pria antah berantah itu benar-benar melakukannya. Kali ini si tetua mulai mengatakan, dia benar-benar dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Dia telah mengalahkan yang abadi sebagai manusia biasa. Benar-benar luar biasa sekali. Saat ini juga host mulai mengatakan, penampilan pahlawan Huasia mengejutkanku. Selanjutnya akan ada pertempuran ilahi. Kami akan kembali setelah misi singkat. Para pelindung ilahi harap bersiaplah. Yah, setelah semua ini berlalu, Kaisar tampak sangat kelelahan. Orang-orang dari Huasia mulai mengatakan kenapa nenek moyang kita sangat kelihatan letih. Tetua pun kini mengatakan, hampir tidak ada yang percaya padanya di bangsa Huasia. Tapi pertempuran ini membuatnya terluka parah. Kaisar Xin pelan-pelan eksistensinya mulai menghilang di sana, sehingga Lu Changsheng tampak terkejut. Kaisar pun mengatakan kepada Lu Changsheng, Changsheng, aku mungkin tidak dapat terus berjuang denganmu, tapi aku punya mimpi yang besar. Mimpi itu adalah untuk mendamaikan semua masyarakat. Saat ini pelan-pelan tubuhnya pun mulai menghilang, dan yang tersisa hanya abunya saja, sehingga orang-orang kini semakin berkata, apakah leluhur akan pergi? Ketua di sana lantas mengatakan, kekuatan dewa sepenuhnya tergantung kepercayaan. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui keberadaan Kaisar pertama. Leluhur Tiongkok telah mengorbankan hidup mereka untuk pertempuran ini. Dan kita sebelumnya bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Orang-orang Huasia pun kini sangat menyesali akan hal itu. Mereka mengatakan jika mereka sangat tidak berbakti dan telah melupakan leluhur. Setelah itu, Lu Changsheng mendapatkan notifikasi dari sistem di mana tingkat kompatibilitas Dewa Panggu kini telah meningkat menjadi 2%. Dan saat ini dewa yang disummon Kaisar Xin Suang sementara terkunci, membutuhkan belief power untuk mengumpulkan sumber aslinya sebelum disummon kembali. Kompatibilitas masih stabil yaitu 90%. Dengan kondisi yang ada membuat Lu Changsheng mulai berkata dalam hatinya, ternyata Kaisar pertama belumlah menghilang. Setelah belief power tercukupi, dia bisa disummon kembali. Setelah mensummon Kaisar pertama dan meningkatkan kompatibilitas dewa utama Panggu juga meningkat. Jika di masa depan aku mensummon ratusan dewa, mensummon Panggu ke dunia manusia bukanlah hal yang mustahil. Itu akan menjadi sangat menakjubkan sekali. Tidak lama berselang,
Lu Changsheng mulai mengatakan dengan lantang, "Kaisar pertama kita belumlah menghilang. Dia hanya beristirahat untuk sementara. Saat nama kaisar pertama kembali disebarkan di seluruh Tiongkok, saat itulah dia akan kembali." Para pasukan dari Tiongkok pun benar-benar mengerti akan semua itu dan mereka pun sangat merasa beruntung. Tetua pun kini mulai mengatakan, "Catat prestasi kaisar pertama dalam buku-buku, agar dunia dapat mengingatnya selamanya. Kita tidak boleh membiarkan sejarah dari para dewa Tiongkok terlupakan begitu saja." Tidak lama setelah itu datanglah si petarung yang akan bertarung demi bangsa Huaxia. Si swordman yang bernama Li Qing itu pun mulai berkata, "Untunglah ini dimenangkan. Semoga surga memberkati Tiongkok sehingga jenius seperti Lu Changsheng dapat menjatuhkan Eight-Headed Serpent." Saat kemudian tidak diduga, asisten yang selama ini dia percayai mulai mengatakan, "Dengan darahku, buka arena dewa." Sebuah teknik mulai digunakan oleh gadis bernama Meiko Honma itu, yang ternyata berasal dari negara Sakura dan saat ini menyerang Liu Qing dari negara Tiongkok. Ini terjadi sebelum pertarungan dimulai, sehingga dengan kondisi yang ada, sosok dari si Liu Qing pun tak bisa untuk pergi dengan cepat menuju ke pertarungan. Liu Qing juga tak menyangka jika gadis ini merupakan mata-mata dari negara Sakura. Di sini Meiko mulai berkata, "Hahaha, aku berada di sampingmu selama 10 tahun hanya untuk menunggu kesempatan yang semacam ini. Tanpa dirimu, meskipun ada seorang jenius yang diberkati dewa, mereka juga pasti akan tertekan sejak awal." Dia mulai membuat rambutnya terurai begitu saja dan menegaskan, "Negara Tiongkok ditakdirkan untuk menjadi milik kami, negara Sakura." Meski mendengar hal itu, Liu Qing tetap tidak menyerah. Dia mengatakan, "Sungguh usahamu yang sia-sia." Beberapa saat berselang, sosok dari tetua mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang sosok dari Liu Qing itu yang secara mendadak diserang oleh mata-mata dari negara Sakura, sehingga si Liu Qing tidak bisa sampai ke arena dewa tepat waktu. Dan karena ini, tetua harus kembali memilih peserta yang akan bertarung di pertandingan berikutnya. Orang-orang pun kini mulai mengatakan tidak bersangka negara Sakura akan seberani ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, tanpa swordsman, peluang kemenangan sangat kecil. Sebelumnya, 2 dari 4 kepala Akademi Tiongkok telah dikalahkan oleh Eight-Headed Serpent alias Siamata. Dan selama bertahun-tahun, hanya swordsman Liu Qing yang punya rekor sempurna menghadapi dewa-dewa dari negara Sakura. Pertarungan keempat akan segera dimulai dan kita sangat sulit untuk menentukan siapa yang layak. Dan karena kejadian ini, tetua mulai mengatakan, "Lu Changsheng, karena kau kehabisan tenaga akibat pertandingan sebelumnya, maka di pertarungan berikutnya biarkan aku yang bertarung." Tapi tak disangka Lu Changsheng mengatakan, "Tidak, biarkan aku yang bertarung kembali. Peluang menangku jauh lebih tinggi." Tetua pun kini mengatakan, "Lu Changsheng, jangan terlalu memaksakan dirimu." Orang-orang kini mulai mengatakan, "Iya, biarkan kepala akademi yang bertarung, Lu Changsheng. Bagaimanapun, kau tidak mengetahui semua dewa yang akan disummon." Si gadis di sana juga mengatakan, "Kepala akademi punya pengetahuan yang mendalam dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara 4 kampus Tiongkok. Peluang menangnya lebih tinggi." Meski seperti itu, dengan lantangnya, Lu Changsheng mengatakan, "Aku bukanlah orang yang sembarangan. Aku pernah bermimpi akan satu hal, memperluas ibu kota Jet di langit, 12 menara dan 5 kota. Para dewa menyokong kepalaku, rambut terikat menerima keabadian." Sebuah efek yang tidak terduga pun terjadi di sana. Dan hal ini sangat mengejutkan para pasukan dari Huaxia. Lu Changsheng juga menambahkan, "Dalam mimpiku, seorang immortal tua dengan senyuman lembut perlahan-lahan mengusap kepalaku." Setelah terbangun, mitos yang tersembunyi di Tiongkok muncul dalam pikiranku. Yah, orang-orang pun semakin tak menyadari akan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Mereka benar-benar bingung dengan aura yang ada di tempat ini. Dan saat ini terjadi, tetua mulai berkata dalam hatinya, "Dahulu kala,
ada seorang raja besar yang merenungkan kebijaksanaan. Ada juga seorang biksu Buddha yang mencapai pencerahan seketika melalui kata-kata bijak, sehingga tubuhnya tidak membusuk. Pencerahan mendadak atau menjadi ahli dalam semalam bukanlah hal yang langka. Ini juga menjelaskan mengapa si Lu Changsheng mengenal dewa-dewa Tiongkok yang tidak pernah muncul dalam kitab-kitab. Saat kemudian, Tuan Kota mulai mengatakan di sana, "Lu Changsheng, aku tahu kau ingin membuktikan dirimu, tapi Kepala Akademi punya pengetahuan yang lebih mendalam. Dia sangat mengenal semua dewa yang ada di dalam kitab. Kau sangat muda dan berbakat. Tidak perlu memaksakan diri demi semangat saat dengan mengorbankan nyawamu." Tapi saat kemudian, Lu Changsheng kembali memberikan reaksi. Di tengah api, ia menebarkan kelahiran kembali di Kunlun. Burung poenik terbang tinggi di langit. Dengan sayap yang terbentang lebar dalam emas, ia menetapkan ketenangan di segala arah. Menggenggam buah merah, ia membawa kedamaian ke dunia. Tua sangat tidak menyangka akan adanya hal yang semacam ini, dan ini merupakan divinity. Lu Changsheng telah memberikan divinity baru pada burung poenik. Burung swan milik Kepala Akademi berasal dari dewa-dewa kuno. Saat ini orang-orang menyadari akan semua ini, dan deskripsi sederhana dari Lu Changsheng telah memberikan divinity baru kepada burung swan. Ternyata selama ini burung swan disebut sebagai poenik. Ini merupakan sebutan yang tidak pernah tercatat dalam kitab. Orang-orang kini juga menyadari jika saudara Changsheng ini ternyata punya banyak pengetahuan tentang mitos tersembunyi Tiongkok. Tetua pun mengerti akan semua ini dan menyadari jika Lu Changsheng tidaklah berbohong. Dia kemudian juga berkata kepada Lu Changsheng, "Baiklah, memberikan divinity kepada dewa memerlukan pengorbanan umur. Kau sebaiknya istirahat sejenak dan bersiap untuk bertarung dengan tenang." Saat ini si gadis benar-benar terdiam dengan adanya hal yang semacam ini. Kemudian Lu Changsheng juga kembali mengatakan, pertempuran Changping membunuh dewa dan menargetkan semuanya. Jenderal Wan namanya, terkenal sepanjang masa. Kuda besi dan senjata emas menaklukkan 6 negara, menjadi penegak ketentraman, bahkan membuat hantu dan dewa menangis. Si gadis benar-benar terkagum akan sosok dari Lu Changsheng ini. Saat ini orang-orang bertanya apa yang sedang dilakukan Lu Changsheng. Lu Changsheng seakan-akan memberikan divinity baru kepada dewa-dewa Tiongkok level S dan di atasnya. Mereka tak mengira jika Lu Changsheng akan melakukan hal ini, karena sejatinya memberikan divinity perlu pengorbanan umur. Dan kini, Lu Changsheng sedang menggunakan hidupnya sendiri untuk menyalakan beberapa api kehidupan bagi Tiongkok. Lu Changsheng benar-benar pahlawan baru bagi masyarakat Huaxia. Host pun kini juga berkata, pertarungan arena mitos putaran keempat, Tiongkok versus negara Sakura akan segera dimulai. Kedua peserta telah dikonfirmasi. Berikut merupakan informasi pribadi dari kedua peserta yang akan bertanding. Tiongkok masih merupakan jenius muda yang telah meraih kemenangan, yaitu Lu Changsheng. Lu Changsheng saat ini juga tampak sangat pede. Sementara yang akan dihadapi adalah sosok dari Sakura Koumomo yang berasal dari negeri Sakura. Di sana Momo bertindak cukup sopan dengan mengatakan, mohon bimbingannya Lu Changsheng agar kita bisa bertarung. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part ketiga berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Lu Changsheng akan kembali bertarung. Ya, saat ini auditorium dari negeri Sakura mulai mengatakan, bakat dari Tiongkok ternyata kembali membiarkan Lu Changsheng untuk tampil. Dewa yang disomonya baru saja terjatuh, dan ini memberikan kesempatan yang besar bagi prajurit kita. Saat ini, petinggi Jepang mulai berkata dalam hatinya, bayangan yang tergeletak di samping peri pedang telah diaktifkan. Momo Sakura punya bakat alami dan yang paling dikuasainya adalah pesona. Kali ini Tiongkok akan dikalahkan. Dan saat kemudian kita pun dipeliharkan dengan Momo Sakura yang tampil dengan penuh kepercayaan diri. Orang-orang yang menyaksikan dia kini berkata, apa yang terjadi? Dia sebenarnya merupakan seorang gadis muda dan cantik. Dia sangatlah cantik dan aku sangat tidak tahan.
Iya, para penonton dari negeri Hwasya benar-benar terpukau akan hal itu. Sementara para petinggi Hwasya benar-benar tampak kesal. Dan kali ini mereka masih kesulitan untuk mencari sosok dewa seperti apa yang akan menjadi pelindung bagi si Momo Sakura ini. Momo Sakura akan segera melakukan sesuatu. Saat ini hitung mundur pun telah dilakukan dan para petarung wajib untuk segera mensummon para dewa. Lu Changsheng masih terdiam di sana sehingga membuat para penonton Hwasya sangat ketakutan. Mereka sadar jika waktu berjalan begitu cepat dan kali ini sosok dari si Momo Sakura mengeluarkan dewanya, yaitu Tamamo no Mae. Atas kondisi yang ada membuat para penonton dari negara Hawk ini berkata, "Ya Tuhan, dewa semacam apakah itu? Apakah itu sejenis malaikat yang diberikan oleh Tuhan? Dia sangat cantik dan menawan." Dan saat ini para penonton dari negara Tianzhou pun mulai berkata, "Pada saat dia muncul, hatiku yang tenang bagaikan kolam yang dalam tiba-tiba bergetar sedikit." Pertarungan pun akan segera terjadi di sana, dan kini orang-orang dari negara Hwasya tampak sangat khawatir. Ini merupakan keindahan yang menakjubkan, dan mereka berharap Lu Changsheng tidaklah bingung. Kali ini Lu Changsheng mulai berkata dalam hatinya, "Benar saja, dewa yang dipanggil Momo Sakura adalah Tamamo no Mae, kepala dari 3 Raja Iblis Kerajaan Sakura. Sekarang aku sudah mengetahui dewa yang dia panggil, maka tidak perlu menunggu lebih lama lagi." Lu Changsheng pun bergegas untuk mengaktifkan dan mensummon dewa yang dia miliki. Dia pun kini mulai menatap ke arah dewa yang akan dia summon, dan ternyata timbullah dewanya. Dewa itu merupakan Jenderal Tianpeng, sang penjaga gerbang langit. Penampilan berani dan gagah di bawah sinar matahari. Garpu, 9 gigi, berdiri dengan kemarahan melawan dunia. 36 perubahan menghadapi kesulitan tanpa akhir. Orang-orang pun kini sadar jika Lu Changsheng akan segera membangunkan Dewa Iblis. Hal ini pun tampak membuat banyak pihak dari negeri Hwasya cukup terpukau. Namun sebagian dari mereka juga beranggapan jika ini merupakan kesalahan yang cukup fatal, karena mensummon dewa yang salah akan menyebabkan kejadian tragis. Kali ini, si Jenderal Tianpeng benar-benar tampil dengan percaya diri. Lu Changsheng kini berkata, "Aku Junior Lu Changsheng," dengan hormat menyambut Jenderal Tianpeng, Zhou Gangli. Ketika ini sedang terjadi, orang-orang dari negeri Sakura mulai berkata, trik pemuda itu sudah habis. Para jenius dari negara Hwasya sebelumnya telah mensummon berbagai dewa iblis, tapi semuanya tewas di altar para dewa ini. Kemungkinan itu akan berlaku pada sosok dari Lu Changsheng ini. Si petinggi Sakura kini juga berkata, ini merupakan pilihan yang putus asa. Saat musim semi datang, dia tidak punya kekuatan untuk membangkitkan dewa-dewa lain. Terpaksa membangkitkan dewa iblis. Dan setelah itu, Jenderal Tianpeng mulai menunjukkan jati dirinya, sehingga membuat banyak pihak dari negeri Sakura tampak ketakutan. Sementara itu bagi kerajaan Hwasya, mereka kini berkata, saudara Changsheng tidak terkalahkan. Kali ini Lu Changsheng telah berhasil membangkitkan dewa iblis dan altar tidak mengalami kerusakan. Mungkinkah Pangu tidak terbatas pada sistem ini? Ketika masa jaya tiba, warisan Pangu sebagai dewa pencipta jauh melebihi imajinasi kita. Ada harapan besar bagi Tiongkok. Kali ini tetua dari negeri Sakura tampak kesal dan berkata, dewa iblis ini benar-benar cukup mengagumkan. Tapi aku yakin dia tidak bisa menolak pesona Tamamo no Mae. Ketika ini sedang terjadi, Jenderal Tianpeng mulai berkata kepada Lu Changsheng, mengapa di luar sangat bising? Kini Lu Changsheng berkata, inilah Defense Battle, tempat ras asing menindas Tiongkok. Saya, Junior Lu Changsheng, sangat memohon kepada Jenderal Tianpeng untuk menekan dewa asing. Kini, si Jenderal mulai berkata, sepanjang hidupku, aku seekor babi tua, paling membenci memukul dan membunuh kerabat. Aku hanya ingin mengagumi bulan dengan tenang dan menemaninya dalam diam. Bangsa asing menekan Hwasya, apa urusannya denganku?
Kini si jenderal mulai melangkah menjauh pergi, tapi Lu Changsheng tetap mengatakan mohon tetaplah di sini. Namun sayang Jenderal Tian Peng tidak menghiraukan hal itu. Meski seperti itu, Lu Changsheng kembali mengatakan, apakah kau masih ingin melihat Dewi Bulan? Apakah kau masih ingin melihat saudara monyet dan gurumu itu? Dengan mendengar hal itu, Jenderal Tian Peng pun terhenti. Dia kini berkata, di sini persembahan sangat jarang dan bisa disebut zaman tanpa hukuman. Tapi kau ternyata tahu tentang Dewi Bulan dan juga tahu tentang monyet serta biksu itu. Lu Changsheng pun berkata, aku tidak hanya tahu, aku punya kekuatan untuk membangunkan mereka semua. Ketika mendengar hal ini, Jenderal Tian Peng kembali terhenti dan berkata, apakah kau yakin akan hal itu? Lu Changsheng kini menegaskan, iya, aku tahu kau tidak ingin menjadi pion orang lain. Namun, jika aku bisa membangkitkan Dewa Tiongkok, menggunakan kekuatan para dewa dan Buddha di langit untuk merobek kegelapan tanpa batas dan mengembalikan kepolosan dan martabatmu yang pernah hilang. Biarkan Sun Wukong, Biksu Xuanzang dan semuanya terbebas dari belenggu mencapai pembebasan. Apakah kau bersedia bertarung saat ini? Meski mendengar hal yang semacam itu, Jenderal Tian Peng kini malah semakin murka. Dia pun langsung menyerang Lu Changsheng begitu saja, sambil mengatakan, apakah kau mencoba untuk mempermainkanku saat ini? Dan dengan ketidakpercayaan yang semacam ini, Lu Changsheng tanpa pikir panjang menunjukkan aura Dewa Panggung di sekitarnya, sehingga hal ini sontak membuat Jenderal Tian Peng pun terkejut. Dia pun tahu jika ini merupakan Master Panggung yang legendaris. Dia melepaskan tubuh Lu Changsheng begitu saja. Di sana, Jenderal Tian Peng juga berkata, kau bisa memanggil Master Panggung, aku telah meremehkanmu. Dan kini Lu Changsheng tampak tersenyum sambil berkata, Jenderal Tian Peng, apakah kau mau bertarung untukku? Dengan mendengar hal itu, Jenderal Tian Peng kemudian berkata, kalau Master Panggung bersedia membantumu, aku percaya kepadamu. Kini dia bertanya siapakah yang akan mereka hadapi. Lu Changsheng dan Jenderal Tian Peng menatap ke arah Momo dan juga dewa pelindungnya. Kemudian Lu Changsheng tanpa pikir panjang mengatakan, dewa itu berekor 9 dari ras lain. Dia mencoba menggoda dengan pesonanya dan menarik pria dengan cara yang seperti ini. Jenderal Tian Peng yang mendengar itu kemudian berkata, ini mudah saja, aku pikir ini akan sulit. Sementara itu di stand penonton bangsa Sakura, mereka kini mulai berkata, lihat Lu Changsheng, dia masih belum siap. Petarung Huaxia benar-benar terpesona oleh Momo Sakura. Lihatlah dewa mereka, babi gemuk dengan telinga besar itu. Namun ketika ini sedang terjadi, Jenderal Tian Peng bergegas menggunakan kemampuannya dan kini berhasil merubah penampilannya begitu saja. Atas adanya hal ini, stand penonton bangsa-bangsi mulai berkata, dia sangat tampan. Sementara itu, stand penonton bangsa Tianzhu juga mulai berkomentar, dewa monster kuno Huaxia, kita tidak boleh meremehkan kekuatannya. Sementara itu di stand penonton bangsa Eagle, mereka berkata, siapa yang tahu apa dewa pria ini dapat bertahan di bawah pesona Tamamo no Mae. Dan pada saat ini juga, Momo mulai menjalankan aksinya. Dia berkata, aku harus mengatakan ini. Kau dan dewa yang kau panggil cukup tampan. Namun aku punya usulan yang bagus. Momo mulai mengeluarkan aura kecantikannya di sana dan mengajak sosok dari si Lu Changsheng untuk bergabung dengan bangsa Sakura. Dia juga bersedia melayani Lu Changsheng dengan pesanan yang terbaik. Bukan cuma itu, Momo menambahkan perkataannya, berbeda dengan bangsa Huaxia, kami tidak akan membuat seseorang yang baru awaken berjuang berkali-kali. Bangsa Sakura akan membantumu dan dewamu itu untuk tumbuh dan berkembang. Ketika ini sedang terjadi, para penonton bangsa Huaxia sangat cemas karena ini merupakan serangan psikologi. Dan mereka berharap
Lu Changsheng tidak tertipu dengan trik ini. Momo kembali berkata kepada Lu Changsheng, kau dapat punya banyak uang dan kekuatan, ataupun juga mempunyai aku dan memiliki aku dengan sepenuh hati. Dan dengan adanya hal yang semacam ini, para penonton bangsa Hwasea mulai berkata, meskipun bangsa Sakura itu menyebalkan, tapi gadis ini sangat imut. Kekuatan uang dan seorang yang sangat cantik, jika itu aku pasti sudah menerimanya. Dan bagaimana Lu Changsheng akan melakukan pergerakan saat ini? Dan seketika saja, tanpa diduga, Lu Changsheng menolak semua tawaran dari Momo itu. Momo pun kini mulai terdiam. Dan kini, si Momo berkata, jika kau masih belum puas dengan semua tawaran itu, kau masih bisa untuk memilih wanita manapun di bangsa Sakura. Ya, kini Lu Changsheng dihadapkan dengan banyak sekali para gadis yang begitu menawan. Tapi, tetap saja Lu Changsheng melakukan pemberontakan. Dia kini mengeluarkan Heavenly Soldier Projection. Dia juga tahu, setelah Tian Peng memutuskan untuk bertarung dengannya, maka dia bisa menggunakan senjata yang dimiliki oleh Jenderal Tian Peng, Knighthood Rack. Atas kondisi yang ada membuat Momo mulai berkata lagi, sungguh memalukan, kau padahal bisa saja punya masa depan yang cerah, namun kau malah menolak semua tawaran ini. Dengan mendengar hal ini, Lu Changsheng mengatakan, ketika aku belajar sejarah, profesor memberitahuku sesuatu. Kehormatan ada dalam jangkauan sebuah pisau. Kebenaran ada dalam jangkauan kanon. Jika tidak diatasi, penindasanmu akan semakin brutal. Dan jika aku lari, bagaimana aku bisa menghadapi jutaan orang di belakangku ini? Hwasea adalah bangsa kebajikan. Kita bertemu teman dengan makanan, dan kita bertemu musuh dengan senjata. Para penonton bangsa Hwasea benar-benar terkagum dengan perkataan dari Lu Changsheng itu. Mereka menyadari jika mereka punya petarung yang begitu hebat. Kali ini mereka berkata, itu merupakan kata yang benar-benar hebat. Bangsa Hwasea akan menghancurkan semua lawan. Changsheng merupakan warrior terkemuka. Biarkan kuda berkeliaran di pegunungan selatan. Usir penjajah dan tutup sarang serigala. Itu merupakan keinginan sejati seorang pria. Sementara itu di tempat berbeda di Candi Mairat Deity, seorang bocah kini berkata, ini terbuka lagi. Bangsa ini minimal 2 kali lebih beruntung. Kembali ke pertarungan di mana saat ini Lu Changsheng mengeluarkan aksinya yang begitu menawan. Namun Momo jelas tidak akan membiarkan serangan ini. Dia bergegas menangkis itu dengan sebuah kemampuannya, sehingga peraduan kekuatan terjadi di tempat itu. Mendapati hal ini, Momo berkata, seorang pemula yang dapat memukul sangat keras. Bocah ini tidak boleh kulepaskan begitu saja. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang akan semakin memanas. Momo di sana mengatakan, karena kami tak dapat merekrutmu, kami hanya bisa membunuhmu. Teknik kaki bunsin pun mulai diciptakan oleh si Momo. Momo kemudian berkata dalam hatinya, meskipun dia mengalahkan Matsumoto, dia tidak mampu berkutik lagi. Kini, Lu Changsheng pun tahu jika kemampuan dari wanita ini tidak dapat diremehkan. Momo pun kemudian mengeluarkan teknik Nainten Isiryu Komyusan. Dengan adanya serangan yang semacam itu, membuat Lu Changsheng pun mencoba untuk melakukan penghindaran. Serangan ini cukup menjengkelkan si Lu Changsheng. Atas adanya hal ini, para penonton negeri Sakura tampak sangat senang karena mereka sudah berada di atas angin. Para penonton berkata, cepat bunuh anak itu, biar dia menyerahkan wilayah Tiongkok dan memberi kita keuntungan. Kini Momo pun mulai memandang remeh si Lu Changsheng itu. Lu Changsheng, kau tak dapat menahan satu pukulanku. Kau jauh lebih lemah dibandingkan perkiraanku. Biarkan aku melihat bagaimana kau akan menghindari ini. Teknik kembali dikeluarkan, dan hal ini membuat Lu Changsheng tak mampu untuk melakukan perlindungan lagi. Dia kini mengatakan,
Aku akan membalaskan ini semua dan akan menghadapi ini. Sebuah serangan balasan dikeluarkan oleh Lu Changsheng, sehingga hal ini membuat Momo tampak kesulitan. Dengan kondisi yang ada ini membuat para penonton negara Sakura benar-benar tidak menyangka. Ya, dengan menggunakan mata mereka melihat Lu Changsheng telah mendominasi permainan. Sementara itu pada saat ini Tamamo mencoba untuk mengendalikan pikiran dari sosoknya Jenderal Tianpeng. Dia mencoba menggoda sosok dari Tianpeng itu. Dengan adanya hal ini, para penonton negeri Pouchai mulai mengatakan, "Itu sungguh dewiku. Sungguh cantik sekali. Jika saja aku dapat mendapatkan dirinya itu benar-benar akan membuatku merelakan apapun." Tidak lama kemudian juga, orang-orang dari negeri Tiongkok sangat panik dengan kondisi yang ada ini. Apakah Jenderal Tianpeng dapat menahan pesona Tamamo no Mae ini? Dan secara tidak diduga, Jenderal Tianpeng pun menolak si Tamamo no Mae karena terlalu jelek. Dengan mengetahui hal itu membuat Tamamo tampak sangat kesal. Setelah itu, Jenderal Tianpeng melakukan penyerangan sehingga membuat orang-orang dari negara Sakura pun benar-benar sangat kesal dengan tindakan Jenderal Tianpeng itu. Serangan yang besar itu membuat Tamamo pun cukup terpukul mundur. Dan dengan kondisi yang ada membuat Tamamo tampak semakin kesal. Dia membalas serangan itu dengan sebuah teknik yang cukup mematikan. Tamamo benar-benar membuat Jenderal Tianpeng kesulitan menahan hal itu. Ya, kini dengan kondisi yang ada ini, sosok dari si Lu Changsheng mulai menatap itu. Lu Changsheng pun tahu jika si Tamamo ini merupakan salah satu dari 3 harta karun terbesar Jepang. Di bawah artefak suci, kekuatan iblis Tamamo no Mae meningkat beberapa kali lipat. Meski seperti itu, Jenderal Tianpeng masih belum bisa menyerah. Dia mengeluarkan Dharma Langit dan Bumi untuk menantang si Tamamo no Mae itu. Kemudian Heavenly Demon Spirit Strike dikeluarkan oleh Tamamo, sehingga peraduan kembali terjadi di antara mereka. Pertarungan semakin menjadi lebih serius. Kini Lu Changsheng berkata dalam hatinya, Tamamo no Mae adalah pemimpin 3 Raja Iblis Kerajaan Sakura, dewa tingkat Triple S, dan kartu trup tersembunyinya adalah yang terkuat. Dan setelah itu, tanpa diduga, si Tamamo mengeluarkan sebuah teknik yang membuat langit menjadi tiba-tiba gelap. Orang-orang sangat bertanya akan hal itu, kenapa langit mulai menggelap. Dan ternyata si Tamamo mengeluarkan sebuah teknik Sky Burning Fog Fire. Serangan besar pun kini mulai diterima oleh Jenderal Tianpeng, dan hal ini tentu mengejutkan para penonton dari negeri Tiongkok. Jenderal Tianpeng belum menyerah. Dia mencoba menggunakan water comfortnya untuk menghalau serangan ini. Peraduan kembali terjadi dan kini serangan balasan didapatkan oleh Tamamo yang sedikit menyulitkannya. Atas kondisi yang ada ini, tiba-tiba tempat itu terbelah menjadi 2. Tamamo sedikit gelisah dengan kekuatan dari Jenderal Tianpeng ini. Ya, saat ini air yang banyak bermunculan di tempat itu karena teknik yang digunakan oleh Jenderal Tianpeng. Tamamo bertanya dari mana semua air ini datang. Jenderal Tianpeng pun berkata jika ini dari Heavenly River. Tidak lama kemudian, Jenderal Tianpeng kembali melakukan penyerangan yang membuat penonton negeri Sakura mulai tampak gelisah. Power Cup dikeluarkan dan pertarungan menjadi lebih agresif. Tamamo mencoba mengeluarkan Mizuta Niko Amaterasu Hashinun Stone. Peraduan demi peraduan terus terjadi di tempat itu. Dan kini tanpa diduga, sebuah perlindungan diri dari Tamamo pun pecah seketika dan Tamamo terjatuh di tempat itu. Atas kondisi yang ada membuat para penonton negeri Huaxia kini mengatakan Jenderal Tianpeng sangat keren. Dia mengalahkan iblis rubah dari negeri Sakura itu. Sepertinya kemenangan akan segera didapatkan. Dan kini penonton negeri Sakura mulai hening. Tiba-tiba saat kemudian Jenderal Tianpeng kembali mengeluarkan sweep yang langsung mengarah ke Tamamo itu. Namun Tamamo mencoba untuk mengantisipasinya. Kini sebuah teknik kembali dilakukan oleh Jenderal Tianpeng.
yang membuat Tamamu berkata dalam hatinya, pria ini kuat secara fisik, hebat dalam seni bela diri, dan terampil dalam mantra. Kekuatan magisnya jauh lebih besar dariku. Dia terlihat seperti tidak ada celah. Kemudian juga, sosok dari Tamamu menatap ke arah Lu Changsheng. Dia menyadari kapan seorang Divine Awakener sanggup memanggil monster seperti ini terlahir di Huaxia alias Tiongkok. Tidak lama kemudian, pergelutan kembali dilakukan. Water-like transportation dikeluarkan oleh Jenderal Tianping yang sangat menyulitkan Tamamu itu. Tamamu semakin terpukul mundur ke belakang. Dia mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya. Tamamu tahu jika lawan yang dihadapi merupakan lawan yang tangguh. Kemudian Tamamu langsung melakukan sebuah perlawanan, memberikan sebuah teknik yang tampak tidak terduga. Teknik ini membuat banyak sosok muncul di sekitarnya dan dikenal sebagai Amaterasu Omikami. Para penonton negeri Sakura mulai senang dengan adanya hal ini. Ini adalah akhir untuk Huaxia. Kemudian serangan dibentuk, yaitu Roaring Onirage Form. Swordfield juga ditempatkan di tempat yang sama, sehingga karena hal ini Jenderal Tianping mulai terkepung di tempat itu. Meski dalam keadaan terdesak, Jenderal Tianping kemudian menggunakan The 36 Form yang langsung mencoba menghalau berbagai tindakan dan serangan yang semacam itu. Kali ini Jenderal Tianping mulai berkata, memanggil bantuan karena tak sanggup melawanku 1 lawan 1. Mereka baru dalam wujud spiritual, bahkan jika mereka dalam wujud asli, aku tidak takut. Kini Tamamu mengatakan, lalu kenapa kau terus menghindar seperti itu? Dengan lantangnya, Jenderal Tianping berkata, kata siapa? Aku melakukan penghindaran. Ya, ketika timing dan momentum didapatkan oleh Jenderal Tianping, tanpa pikir panjang dia kembali mengeluarkan teknik kuatnya. Di sana Jenderal Tianping berkata, aku merupakan Jenderal Besar Tianping, penguasa sungai dan langit. Ya, fluktuasi energi air yang begitu melimpah pun terjadi di tempat itu, sehingga membuat teknik yang digunakan oleh Tamamu mulai menghilang secara perlahan. Kini, si Tamamu kembali melakukan sebuah penyerangan dengan sangat gila dan cepatnya. Jenderal Tianping mencoba untuk menahan gempuran itu dengan semaksimal mungkin, sehingga ledakan keras terjadi di tempat itu. Atas adanya hal ini membuat para penonton negeri Sakura berkata, ini merupakan keajaiban, teknik terakhir dari Amaterasu, hukuman ilahi. Meskipun hanya setetes jiwa asli masih bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian Jenderal Tianping pun terjatuh tersungkur. Para penonton negeri Cina alias Tiongkok mulai berkata, Jenderal Tianping kita telah jatuh. Inikah dewa kelas SSS? Meskipun hanya setetes jiwa asli tetap membuat kita tak bisa melawan. Kini dengan kondisi yang ada ini membuat sebuah perubahan mulai terjadi di Jenderal Tianping itu. Jenderal Tianping kembali bangkit mencoba menantang lawannya itu. Jenderal Tianping kini tanpa diduga berhasil untuk menangkap sosok dari makhluk ciptaan Tamamu itu. Atas kondisi yang ada membuat Tamamu sangat terkejut. Bagaimana bisa ini terjadi? Sepertinya kekuatan ilahinya tiba-tiba terkuras habis. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melepaskan cahaya ilahi. Kemudian Jenderal Tianping merubah wujudnya menjadi seekor babi yang sangat ganas sekali, berhasil menangkap sosok itu. Dia kini langsung menjatuhkan sosok Tamamu ilahi itu, sehingga dengan adanya hal ini ledakan kembali terjadi di tempat itu. Dan kini orang-orang mulai sangat bingung dengan apa yang sebenarnya ada. Para penonton Cina alias Tiongkok kini mulai sadar jika Jenderal Tianping masih begitu kuat. Kehebatannya benar-benar luar biasa. Kini Tamamu pun perlahan-lahan mulai semakin tidak mampu menangani Jenderal Tianping itu. Jenderal Tianping langsung memaksa Tamamu dengan sebuah pukulan yang sangat telaknya. Tamamu benar-benar dicampakkan di tempat itu. Kemudian setelah berhasil untuk menyingkirkan Tamamu itu, si Lu Changsheng mencoba mendekat, namun Jenderal Tianping melarangnya. Kini
kekuatan Jenderal Tianping perlahan semakin memudar. Orang-orang dari negeri Tiongkok mulai panik dengan apa yang sebenarnya terjadi ini. Saat ini Jenderal Tianping sangat tidak ingin melihat sosok dirinya ini yang sangat memalukan. Di mata gadisnya, dia selalu menjadi pahlawan besar yang tak tergoyahkan, tapi dia masih lemah. Jika saat itu dia tidak merasa rendah diri, lebih sedikit berani, mungkin akhirnya akan berbeda. Kemudian Jenderal Tianping berkata kepada Lu Changsheng, "Jika aku mati nanti, kau harus mencari kakak senior dan master. Bawa mereka ke makamku dan katakan aku, babi tua bukanlah pengecut." Lu Changsheng yang mendengarnya berkata, "Tidak, aku ingin kau yang mengatakannya langsung." Saat ini, Lu Changsheng menyuruh para warga negara Tiongkok mempersembahkan hal yang baik untuk si Jenderal Tianping ini. Para tua dan yang lainnya pun mulai segera menyiapkan makanan yang ada. Sehingga dengan adanya hal ini, banyak makanan pun yang kini terbentuk seketika. Dan di kuil para dewa, dewa kelas Double S Jenderal Tianping pun berwujud dengan sangat kokohnya. Beberapa saat kemudian, promotor mengatakan pertempuran Mythical Arena babak keempat telah berakhir. Saat ini dimenangkan oleh negeri Tiongkok. Promotor menambahkan, ini merupakan momen menentukan yang menarik. Kami tidak tahu bahwa kegigihan Huaxia sekuat itu. Kini, auditorium Huaxia mulai mengatakan, semoga Marshal Tianping segera pulih dengan lancar. Dalam masalah itu, si Lu Changsheng menangis, namun Jenderal Tianping menyuruhnya menghentikan hal itu karena dia belumlah mati. Saat ini, Jenderal Tianping mengajak Lu Changsheng merayakan kemenangan. Dalam keadaan yang semacam ini, terjadi percakapan di auditorium negara Bangzi. Di sana dikatakan, "Guru, para dewa Huaxia seharusnya punya kemampuan untuk mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Jadi, mengapa mereka selalu kehabisan tenaga dan berakhir dalam situasi yang gawat?" Kini, guru mengatakan, kekuatan keyakinan di Huaxia lemah. Dewa-dewa ini secara alami tidak punya kekuatan untuk memperolehnya. Huaxia baru saja beruntung dalam 2 pertandingan, tapi mereka sangat rentan. Setelah itu, Jenderal Tianping berpisah dengan Lu Changsheng karena sudah waktunya dia pergi mencari cahaya bulan putihnya. Dengan segala yang terjadi ini, sebuah persembahan dilakukan oleh negeri Huaxia, di mana saat ini tetua mengatakan, "Sampaikan perintahku, dewa yang tercatat dalam buku kuno Huaxia, Marshal Tianping Zubaji. Aku ingin perbuatannya diketahui semua orang. Jangan biarkan dewa Huaxia dilupakan lagi." Iya, orang-orang negeri Sakura mulai menyesali akan perbuatan mereka selama ini yang telah melupakan leluhur mereka. Namun, tetua kini menegaskan untungnya mereka punya masa depan. Dan saat ini, Lu Changsheng merupakan harapan terbesar Huaxia. Sementara itu, di tempat yang berbeda, si pendekar pedang berhasil membinasakan pengkhianatnya, yaitu Zoro Gumo. Di sana, dia juga berhasil melengsarkan alias membinasakan wanita yang telah menipunya selama ini. Dan setelah melakukan tindakannya ini, si pendekar pedang akan bergegas ke arena pertempuran. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan promotor yang kini berkata, akhirnya babak terakhir pertarungan Mythical Arena tiba. Negara Huaxia versus Sakura. Sebelum pertandingan dimulai, sulit membayangkan akan berakhir seperti ini. Kita bisa melihat perlawanan luar biasa dari Huaxia dan dewa-dewa mereka yang agung. Pertempuran terakhir akan menentukan kepemilikan separuh tanah dan populasi antara kedua negara. Sekarang kedua belah pihak harus mengirimkan perwakilan mereka. Lu Changsheng ingin kembali bermain, namun tanpa diduga, sang pemuda kini mengatakan, "Kau sudah cukup, sekarang giliranku." Mendengar hal itu, Lu Changsheng mengatakan, "Tenang saja, aku tahu sejarah tersembunyi para dewa Huaxia, biarkan aku pergi." Pemuda mengatakan itu benar, tapi dalam pertarungan terakhir ini, akulah yang seharusnya menjadi orangnya. Dengan kecocokanmu dengan para dewa, mustahil bagimu untuk berhadapan dengan kartu trap negara Sakura.
Huaxia masih membutuhkanmu untuk berkembang. Jangan lupa, aku pernah menjadi seorang jenius yang mempunyai harapan besar. Changsan akan maju bersama dengan Zhao Zilongnya. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh si pendekar pedang yang telah tiba di sana. Biar aku saja. Kini, Lao Bai alias Changsan mulai mengatakan, kukira kau tidak bisa datang hari ini. Mendengar hal itu, pendekar berpedang mengatakan, beraninya aku menunda saat bangsa ini bangkit atau jatuh. Tapi mata-mata negara Sakura itu licik, jadi aku harus membereskan itu dulu. Waktu hampir habis, dan si pendekar pedang mulai masuk ke arena pertempuran. Liu Qing akan mulai melakukan pertempuran. Dan lawan yang akan dihadapi merupakan lawan yang sangat tangguh, yang berasal dari negara Sakura. Dia mulai masuk ke arena pertempuran itu. Dia merupakan Yamada Takumi. Dengan adanya Yamada Takumi membuat para penonton negeri Sakura mulai berkata, pertarungan terakhir dan yang akan naik ke panggung adalah Yamada Takumi. Ini benar-benar luar biasa. Sepertinya kita sudah tahu hasil pertandingan ini. Sementara bagi penonton Huaxia, mereka semua sangat ketakutan karena yang akan dihadapi merupakan Yamada Takumi dari Sakura Kingdom. Lu Changsheng pun mulai penasaran dengan siapa sebenarnya sosok pria itu. Hal ini membuat tetua langsung mengatakan, dia adalah anak ajaib pertama dari Sakura Kingdom dalam 4000 tahun. Mereka menyebutnya sebagai seorang jenius yang hanya ada sekali dalam satu era di kekaisaran. Seorang Divine Cousin Double S Class. Pada hari dia berusia 18 tahun, dia membunuh ahli peringkat ketiga Huaxia, Lu Wojun, dan bahkan dewa yang dikontraknya Dewa Naga Laut Timur. Perairan Laut Timur 9 tahun yang lalu kita pun diperlihatkan dengan flashbacknya, di mana pertempuran yang ganas itu benar-benar mematahkan apapun. Pemuda ini benar-benar kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan yang lebih kejamnya, dia berhasil menghancurkan apapun yang ada di hadapan. Tetua menambahkan, katanya Yamada Takumi adalah salah satu dari 3 dewa tertinggi Sakura Kingdom. Dan kecocokan mereka sangat mencengangkan, yaitu 80%. Lu Changsheng mulai mengerti dan memahami akan adanya hal ini. Lu Changsheng tahu jika nanti seandainya pendekar pedang ini kalah, dia sendiri yang akan menantang pria ini untuk berduel. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part kelima berakhir sampai di sini.